Materi yang pertama adalah agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. Pernyataan paradigma Islam. Rahmatan lil alamin merupakan sebuah kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya 21 ayat 107 sebagai berikut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu atau wahai Muhammad melainkan atau menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya 21 ayat 107. Ahmad Mustafa Al-Marighi dalam tafsir Al-Marighi menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hanya saja, orang kafir tidak mau memanfaatkannya dan berpaling darinya akibat tabiatnya yang telah rusak. Tidak menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, sehingga tidak merasakan kebahagiaan dalam urusan agama maupun dunia. Atau Ahmad Mustafa Al-Marighi 1993 ayat 131. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zailalil Quran menafsirkan risalah Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh manusia dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman kepadanya secara bersama-sama. Sesungguhnya naungan rahmat itu akan terus dibentangkan bagi orang yang mau berlindung di bawah naungannya. Atau Sayyid Qutb 2004 ayat 92. Hamka dalam tafsir Al-Hazar menafsirkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini selain membawa rahmat untuk kaumnya, mengeluarkan mereka dari lingkungan sempit hidup berkabilah menjadi suatu bangsa yang besar yang berperadaban, dia pun menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Atau Hamka 2001 ayat 123. Tidak ditemukan dalam Al-Quran seorang pun yang dijuluki dengan rahmat, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak juga satu makhluk yang disifati dengan sifat Allah Al-Rahim, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Taubah 9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun man anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demi sesungguhnya telah datang kepada kaum seseorang Rasul dari diri kamu sendiri. Berat terasa olehnya apa yang telah menderitakan kamu, sangat menginginkan atau kebaikan bagi kamu terhadap orang-orang mukmin Rauf dan Rahim atau amat kasih lagi penyayang. Surat Al-Taubah 9 ayat 128. Kata Al-Amin maknanya dalam arti kumpulan jenis makhluk Allah yang hidup. Semuanya memperoleh rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat itu terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman, serta pengakuan atas wujud hak, bakat, dan fitrah. Materi yang kedua, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Insaniyah. Pengertian ukhuwah Islamiyah. Salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan disebut ukhuwah.
Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdar atau kata dasar aku, yang berarti saudara, termasuk di dalamnya sekandung, seayah, seibu, atau sesusuan. Ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan jiwa yang kuat terhadap penciptanya, dan juga terhadap sesama manusia, karena adanya suatu kesamaan akidah, iman, dan takwa. Ikatan persaudaraan yang terjalin dalam Islam merupakan jalinan yang menumbuhkan rasa kasih sayang, cinta, dan penghormatan. Ikatan persaudaraan ini terjalin tidak dengan membedakan status sosial. Semua berpayungkan dalam Islam, dan Islam tidak pernah membedakan seseorang karena status sosialnya. Dasar ajaran ukhuwah. Pertama, terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrohmanirrohim. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Yang kedua terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrohmanirrohim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Selain dari Al-Quran, ajaran ukhuwah juga bersumber dari beberapa hadis. Nabi Muhammad SAW menggambarkan eratnya hubungan muslim dengan muslim lainnya, sebagaimana anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya. Jika salah satu anggota tubuh terluka, maka anggota tubuh lainnya merasakan sakit. Perumpamaan tersebut mengisyaratkan hubungan yang erat antar sesama muslim. Dalam Al-Quran, kata yang mengandung arti persaudaraan disebutkan sebanyak 52 kali. Kata ini dapat berarti saudara kandung atau saudara yang dijalin dengan ikatan keluarga, persaudaraan, saudara semasyarakat walaupun berselisih paham, dan saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. Hikmah dan manfaat ukhuwah. 1. Terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. 2. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Terciptanya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Cara membina ukhuwah Islamiyah. 1. Iktisam bihablillah, berpegang teguh pada tali Allah. 2. Ta'lif al-qulub, menyatukan hati terhadap sesama muslim tidak pilih kasih. 3. Sikap tasamuh atau toleransi, yaitu tenggang rasa, pemaaf, dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain. 4. Musyawarah, yakni menyalurkan dan mempertemukan segala pandangan untuk mencari titik temu. 5. Ta'awun, yakni tolong-menolong mempersatukan segenap potensi umat untuk menegakkan kebenaran dan solidaritas sosial. 6. Takaluf al-ijtima, yakni rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah atau saudara kesekemanusiaan yang artinya seluruh manusia adalah bersaudara,
karena mereka semua bersumber dari ayah ibu yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini berarti bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Prinsip ukhuwah insaniyah sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal." Demikian Al-Quran memandang semua manusia, mengisyaratkan adanya ukhuwah insaniyah sebab dalam persaudaraan ini juga tidak memandang perbedaan agama. Bahkan persaudaraan ini merupakan persaudaraan dalam arti yang umum, sehingga tidak dibenarkan adanya saling menyakiti, mencela atau perbuatan buruk lainnya. Persaudaraan sesama umat manusia atau ukhuwah insaniyah telah dipraktikkan Rasulullah SAW sejak beliau hijrah ke Madinah. Sebagaimana diketahui masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammad SAW adalah masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai ras, agama, dan peradaban. Masyarakat Madinah yang multikultural itu dijalin dan dirajut dalam persaudaraan atau ukhuwah insaniyah melalui konstitusi Madinah. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Dalam istilah agama Islam, kerukunan itu dinamakan tasamuh, yaitu membiarkan secara sadar terhadap pikiran atau pendapat orang lain. Kerukunan itu adalah satu tata pikir atau sikap hidup yang menunjukkan kesabaran dan kelapangan dada menghadapi pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, dan pendirian orang. Ummah dalam bahasa Arab adalah sebuah kata dan rasa dari bahasa Arab yang berarti masyarakat atau bangsa. Kata tersebut berasal dari kata amma yaumu, yang tepat berarti menuju, menumpu, atau meneladani. Dari akar kata yang sama terbentuk pula kata yang berarti ibu, dan imam yang berarti pemimpin. Karena keduanya menjadi teladan tumpuan pandangan dan harapan anggota masyarakat. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama yang berarti tradisi. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kehidupan sosial dalam perbedaan agama haruslah memberikan kebebasan beragama, adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan kepercayaan yang ada, baik yang dilindungi oleh negara maupun yang tidak dilindungi, dalam artian yang pemeluknya sedikit. Setiap agama mengandung ajaran klaim eksklusif, yaitu mengaku agama yang dipeluknya adalah suatu agama yang paling benar. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial meliputi satu pandangan agama Islam terhadap umat non-Islam. Dari segi kaidah, setiap orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agamanya disebut kafir atau non-muslim. Kata kafir berarti orang yang menolak, yang tidak mau menerima atau menolak menaati aturan Allah yang diwujudkan kepada manusia melalui ajaran Islam. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Arab, sebagian dari mereka ada yang mau menerima ajaran tersebut dan sebagian lagi menolak. Orang yang menolak ajakan Rasulullah tersebut disebut juga kafir. Mereka terdiri dari orang-orang yang musyrik
Yang menyembah berhala disebut orang Watsani dan orang ahli kitab baik orang Yahudi maupun orang Nasrani. 2. Tanggung jawab sosial umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan Allah dalam kehidupan ini. Bentuk tanggung jawab sosial umat Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Di antaranya adalah 1. Menjalin silaturahmi dengan tetangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjalinkan sebuah kebaikan seseorang kepada tetangganya menjadi salah satu indikator keimanan. 2. Memberikan infak sebagian dari harta yang dimiliki, baik yang wajib dalam bentuk zakat maupun yang sunnah dalam bentuk sedekah. 3. Menjenguk bila ada anggota masyarakat yang sakit, dan takziah bila ada anggota masyarakat yang meninggal dengan mengantar jenazahnya sampai di kuburnya. 4. Memberikan bantuan kepada masyarakat bila ada yang memerlukan bantuan. 5. Menyusun sistem sosial yang efektif dan efisien untuk membantu masyarakat baik mental, spiritual maupun fisik materialnya. Yang ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Di samping sistem dan saran pendukung amar ma'ruf nahi mungkar, memerlukan juga kebijakan dalam bertindak. Karena itu Rasulullah memberikan 3 tingkatan, yaitu yang pertama menggunakan tangan atau kekuasaan apabila ia mampu. Yang kedua menggunakan lisan. Dan yang ketiga dalam hati apabila langkah pertama dan kedua tidak memungkinkan. Bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar yang bersistem diantaranya adalah: yang pertama mendirikan masjid, yang kedua menyelenggarakan pengajian, yang ketiga mendirikan lembaga wakaf, yang keempat mendirikan lembaga pendidikan Islam, yang kelima mendirikan lembaga keuangan dan perbankan syariah, yang keenam mendirikan media massa Islam, koran, radio, TV, dan lain-lain. Yang ketujuh mendirikan panti rehabilitasi anak-anak nakal. Yang kedelapan mendirikan pesantren. Yang kesembilan menyelenggarakan kajian-kajian Islam. Yang kesepuluh membuat jaringan informasi sosial. Antar umat beragama. Prinsip mengenai toleransi antar umat beragama yaitu: 1. Tidak ada paksaan dalam beragama, baik paksaan itu berupa halus maupun dilakukan secara kasar. 2. Manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini dan beribadat menurut keyakinan itu. 3. Tidak berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan tertentu. Dan 4. Tuhan yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak sefaham atau tidak beragama, dengan harapan menghindari sikap saling bermusuhan. Toleransi yang harus ditegakkan. 1. Toleransi agama. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah, yaitu sikap lapang dada untuk memberi kesempatan pemeluk agama selain Islam beribadah menurut ketentuan agama yang diyakini. 2. Toleransi sosial. Toleransi sosial berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang beragama, karena perbedaan agama dianjurkan untuk menegakkan kedamaian yang melakukan kerjasama dengan orang-orang yang berlainan agama dalam batas-batas yang telah ditentukan. Seluruh warga Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal memajukan bangsa. Pembangunan tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak ada langkah maju sama antar elemen bangsa, termasuk di dalamnya adalah tokoh umat beragama. Oleh karena itu, kerjasama antara tokoh umat beragama pemerintah menjadi sangat penting. Negara berperan sebagai penata kehidupan nasional yang harmonis di atas pluralitas agama-agama yang ada. Sementara tokoh-tokoh agama berperan sebagai penyiar ajaran yang bijak dan sinergis sehingga misi-misi berperan sebagai pencipta perdamaian dapat terasa bagi kehidupan bernegara, khususnya dalam hal memperkokoh pemersatu dan kesatuan bangsa. Citra positif agama melalui perilaku umat beragama yang toleransi dan bijak akan turut menentukan terhadap citra positif negara. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Suatu masyarakat yang didorong oleh keharusan memenuhi kebutuhan
perlu bekerja sama atau bersatu. Masyarakat juga perlu bersatu agar dapat menghimpun kekuatan untuk mencapai suatu tujuan dan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Di samping itu, pencapaian suatu tujuan masyarakat dapat efektif bila dilakukan dalam satu tatanan atau suatu tata hubungan dalam masyarakat yang berada dalam satu satuan. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut menggambarkan gagasan dasar yaitu menghubungkan daerah. Surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadis tentang toleransi. Ani ibni Abbasin qala qila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ayyul azyani ahabbu ilallahi qolal hanifiyatus samhah. Artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang artinya yang lurus lagi toleran. Surah Yunus ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'malu bil mufsidin. Wa in kazzabuka wa kulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhan lebih mengetahui tentang orang-orang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang akan kamu kerjakan, dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang akan kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41-40. Contoh kerukunan antar umat beragama. 1. Menghargai orang yang sedang melakukan ibadah dan tidak merusak sesajen orang lain. 2. Menghormati orang yang berbeda agama. 3. Kerjasama membersihkan semua tempat ibadah bersama. 4. Menghargai seseorang yang tidak beribadah. 5. Kerja bakti membersihkan lingkungan bersama orang yang berbeda agama.